bertemu lagi teman-teman. Teman-teman, mulai bulan Agustus ini saya akan membuat sebuah perubahan besar dalam YouTube saya. Jadi, ini adalah awal dari sebuah proses transformasi di level berikutnya. Oke, teman-teman. Jadi, hari-hari yang penting dalam hari-hari ini adalah tahun baru kalender Mayan. Saya memakai referensi kalender Mayan karena kalender ini sangat komprehensif dan sudah berlangsung lebih lama daripada kalender-kalender yang kita ketahui, termasuk kalender Chinese, kalender Hindu, kalender Gregorian, kalender Hijriah, dan kalender-kalender lain ya. Jadi kalender Mayan ini adalah sebuah kalender yang sangat komprehensif dan teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Tapi yang pasti, tahun baru kalender Mayan itu dimulai tanggal 26 Juli. Ya, jadi itu awal dari sebuah proses transformasi melalui referensi yang selama ini asing bagi kita. Tetapi dengan masuk pada sesuatu yang baru, itu kita bisa mengekspansikan kesadaran kita ke sesuatu yang jauh lebih luas daripada apa yang kita ketahui. Jadi tantangannya adalah belajar sesuatu yang baru. Nah, teman-teman, di bulan Agustus ini ada Lion Gate Portal, sesuatu yang sudah dikenal sejak zaman Mesir, tetapi kita harus sadari bahwa sudah sangat didistorsi. Jadi kalau kita ingin memakai ritual Lion Gate 0808, kita harus tahu mana yang murni, mana yang sudah didistorsi, teman-teman. Kemudian kita juga akan mengalami suatu pengalaman 17 Agustus dan hari-hari lain yang penting secara nasional. Dan itu adalah spike. Jadi kita harus benar-benar mengerti tentang kekuatan spike, teman-teman. Nah, teman-teman, sesuatu yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini itu sesuatu yang sangat-sangat powerful. Dia merupakan suatu proses transformasi secara global dan dia dilakukan dengan cara yang sangat-sangat cantik ya. Jadi teman-teman, kita mungkin dibesarkan dengan dongeng-dongeng ya, si bawang merah bawang putih dengan upik abu atau si danau tongtong, apapun itu. Atau misalnya Cinderella, Putri Salju, Rapunzel, dan lain-lain. Yang menarik dari proses itu adalah ketika cerita-cerita itu dibuat, cerita-cerita itu dibuat sedemikian rupa oleh penguasa elit untuk membuat kita terjebak pada sebuah ilusi happily ever after. Jadi di setiap cerita-cerita itu ada selalu kerinduan dari mereka yang jatuh cinta, lalu menikah, lalu semuanya bahagia. Tapi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bersifat fantasi ya, teman-teman. Nah, dalam proses spiritualitas, kebangunan spiritualitas itu ada sebuah fenomena yang sangat-sangat menarik diawali tahun 1980-an atau 1990-an ketika orang menyadari bahwa happily ever after dalam dongeng-dongeng itu ternyata tidak sesuai dengan realita. Banyak sekali trauma-trauma, penderitaan-penderitaan, luka-luka yang dialami setelah pernikahan atau setelah komitmen dengan pangeran atau putri yang ada dalam dongeng hidup kita sendiri. Nah, ternyata teman-teman, 50 tahun sudah berlalu dan kita menjalani hari-hari itu. Untuk teman-teman yang belum berusia 50 tahun, mungkin teman-teman mulai mengalami tahun-tahun terakhir ini, 10 tahun, 20 tahun terakhir, itu merupakan suatu proses untuk menyadari bahwa dongeng-dongeng masa kecil itu tidak selalu menjadi kenyataan. Nah, ada suatu fenomena yang menarik dari suatu kesadaran psikologis secara global yang kita dapatkan dari novel-novel digital, khususnya melalui YouTube. Jadi selama beberapa minggu ini saya mulai melihat dan terobsesi dengan cerita-cerita digital novel yang mempunyai range sangat-sangat luas. Dari revenge, dari balas dendam yang dilakukan, dari sibling rivalry, dari cerita-cerita mengenai
persaudaraan yang sangat-sangat melukai salah satu pihak, antara kambing hitam dengan anak emas dalam setiap keluarga. Tapi juga yang paling menarik adalah kisah-kisah yang disebut sebagai elder abuse. Jadi dalam kisah-kisah ini, elder abuse itu menunjukkan bahwa mereka yang sudah melewati suatu proses transformasi dalam perkawinan mereka, di akhir hidup mereka, ketika mereka secara finansial sudah mapan, karena mereka sudah melewati minimal 6 dekade. Jadi kebanyakan cerita-cerita ini adalah cerita tentang perempuan-perempuan dan laki-laki yang sudah menjalani suatu perkawinan panjang atau suatu perceraian panjang, dan mereka mempunyai kestabilan finansial yang sangat-sangat mapan. Nah, lalu mereka menjadi korban dari generasi berikutnya, anak-anak mereka yang menuntut untuk mendapatkan warisan dan merasa berhak untuk mewarisi. Nah, ini adalah suatu fenomena dari sebuah kesadaran psikologis yang sangat-sangat baru dan global. Jadi teman-teman, ini suatu perjalanan yang sangat-sangat menarik dari kisah si Upik Abu atau si Danau Tongtong yang yang hidup dalam penderitaan masa kecil, dan mereka menemukan pasangan masing-masing, lalu mereka menjalani hidup apapun itu, entah perkawinan, entah sakit, entah meninggal, atau kebahagiaan. Lalu akhirnya mereka sampai pada suatu financial freedom yang lalu di-abuse oleh keturunan mereka. Ya, jadi secara global itu kita sudah melampaui Upik Abu dan Danau Tongtong. Kita sekarang masuk ke konsep bahwa setelah 50 tahun atau 60 tahun bahkan 70 tahun hidup, kita itu tidak hidup lagi berdasarkan statistik atau narasi bahwa hidup udah selesai dan tugas kita cuma ngurus cucu. Enggak seperti itu. Kita masih punya 20-30 tahun ke depan dengan financial freedom yang kita dapatkan dari perjalanan hidup kita, dan kita tidak menjadi korban dari bahkan anak-anak kita sendiri yang menuntut untuk mendapatkan warisan pada saat kita hidup. Jadi ini suatu yang sangat-sangat menarik teman-teman, walaupun masih dalam area psikologis, tapi nggak apa-apa, karena memang di realita ini kita itu harus menjalani apa yang menjadi narasi yang dinarasikan dengan berbanyak lucu perjalanan hidup kita. Nah, tapi dia bukan berhenti di situ teman-teman. Kita masih punya sebuah perjalanan panjang, ya, yang sangat-sangat panjang, yaitu perjalanan untuk pertama kali dalam hidup, dalam cerita-cerita novel-novel itu, menjalani hidup sesuai dengan kedaulatan. Jadi konteksnya adalah kedaulatan. Mungkin pada masa-masa sebelum kita dalam tanda petik pensiun atau anak-anak masih ada dalam tanggung jawab kita belum mengalami financial freedom dan kedaulatan. Nah, dua hal ini yang sangat-sangat penting, karena itu adalah kisah kelanjutan dari perjalanan di realita kita, di konstruksi kita, ya. Belum masuk pada konsep spiritualitas, apalagi kosmologi, apalagi mencari jalan pulang melalui cahaya kita masing-masing. Jadi secara frekuensi global itu kesadaran itu mulai menembus sebuah portal yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh narasi sosial budaya selama ini enggak selalu benar. Bahwa menjadi tua itu bukan berarti menunggu mati, tapi menjalani perjalanan yang tahap berikutnya, dan kita yang menulis tahap berikutnya itu. berbanyak Nah, jadi itu adalah apa yang mungkin kita sadari, bahwa sekarang kita sudah melampaui trauma masa kecil, psikologi, dan kita sekarang ini berada di momentum
menulis cerita akhir kita. Terlepas dari apakah itu financial freedom, apakah itu ada kebebasan untuk tidak lagi bertanggung jawab atas keturunan kita, atau apakah itu memulai kedaulatan kebebasan sebagai individu, tetapi yang pasti dia harus melampaui area psikologis yang masih dalam kubus-kubus yang dikontrol oleh penguasa elit melalui konsep-konsep psikologis, konsep-konsep social security itu, keamanan sosial, ataupun narasi-narasi yang membuat kita harus melewati kisah-kisah yang dianggap wajar. Nah, kita harus melampaui itu semua. Kita harus tahu bahwa kita itu berada dalam sebuah matriks sintetis yang sudah ribuan tahun mengontrol kedaulatan dan kebebasan kita. Dan tujuan dari kebangunan spiritual itu bukan lagi asensi, karena asensi itu sangat-sangat distorsif. Apalagi spiritual awakening sangat-sangat dikontrol oleh baik kubus religi maupun kubus spiritualitas, terutama spiritualitas era baru. Jadi sekarang tendensinya adalah kita menulis akhir atau ending dari perjalanan hidup kita menurut versi kita yang bukan berasal dari kubus-kubus yang ada di sekitar kita, apalagi yang membesarkan kita. Kita melampaui itu dengan menjalani perjalanan hidup kita. Kita menjadi nahkoda dari perahu hidup kita dan melewati sebuah laut yang luas, di mana kita nggak sendirian, karena di berbagai bagian dari laut itu ada juga perahu-perahu yang semuanya itu menjalani perjalanan masing-masing. Nah, tugas yang harus kita sadari adalah kita harus kembali ingat tentang cahaya original kita. Ya, teman-teman bisa mendapatkan melalui koneksitas dengan matahari, dengan lilin, dengan api. Baba mengalaminya dengan pergi ke Gunung Ijen, terkoneksi dengan blue fire yang adalah fenomena yang ada jauh sebelum adanya kubus-kubus peradaban dan matriks sintetis. Baba juga ke Pantai Lovina, di mana frekuensi dari paus dan ikan-ikan atau dolphin, lumba-lumba itu membuat si pantai ini tetap memberikan akses untuk data-data yang selama ini tidak kita dapatkan dalam hiruk-pikuk kehidupan kita, terutama dikelilingi oleh media-media sosial dan media-media massa, teman-teman. Juga teman-teman bisa berhubungan dengan kisah masa kecil, ya, memori-memori masa kecil yang belum terkontaminasi oleh kubus religi, kubus ekonomi, kubus pendidikan, kubus sosial budaya, politik, dan lain-lain. Teman-teman bisa kembali lagi ke masa kecil, lalu ingat kembali apa yang membuat teman-teman merasa begitu passionate, merasa amazing dengan apa yang ada di sekeliling kita. Dengan cara itu kita menemukan kembali api original kita. Ya, jadi teman-teman, bulan Agustus ini bulan yang sangat-sangat baik, karena ini adalah awal dari, dalam konsep kebudayaan Mayan, itu adalah suatu konsep yang dipakai untuk memakai referensi yang jauh lebih tua daripada peradaban yang kita kenal dan sangat terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan ular, ya, terutama ular, karena Mayan tidak mengenal naga tapi mengenal ular. Dan sekarang banyak sekali ular-ular yang muncul di mana-mana. Di Danau Buyan awal Juli kemarin itu ternyata ratusan piton menampakkan diri di sana. Baba sampai ke sana untuk mendapatkan frekuensi dan mendapatkan open portal di sana. Juga di beberapa tempat itu ada ular-ular yang muncul, entah dia di bagasi motor atau tiba-tiba jatuh di depan
mobil yang lewat atau di mana-mana. Jadi itu adalah portal-portal yang dibuka melalui frekuensi-frekuensi yang ada melalui ular itu jauh sebelum peradaban kita. Jadi teman-teman, hati-hati juga dengan bulan ini karena banyak sekali hal-hal yang menjadi spike di mana kita kembali menyadari bahwa kita secara sadar atau tidak sadar menyetujui menjadi bagian dari sebuah kondisi politik sosial, dan kalau itu tidak sesuai lagi dengan kesadaran kita harus hati-hati dengan spike yang memang dibuat secara komunal untuk membuat orang tetap ada dalam frekuensi tersebut. Jadi begitu dulu teman-teman, terima kasih udah menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya akan lebih berbagi secara secara reflektif sesuatu yang sudah saya lewati, dan mudah-mudahan memberikan suatu koneksitas satu sama lain, karena kita menjalani sebuah perjalanan personal tetapi terkoneksikan secara remembering, dan itu dilakukan melampaui frekuensi tetapi dengan cara diam. Terima kasih.